Kimi, Benedetta. Wow. Jump back line. Berarti di sini EVOS Legends kalau mau ngamanin high ground defender kayak kayak Chang'e gitu kayaknya bakal ketutup banget. Namun untuk sekarang EVOS Legends masih bisa go juga. Tapi untuk Barats kayaknya terlalu beresiko Ranger Mas karena ada 2 marksman di sana. Jadi menurutku harus diperhatikan juga bagi last pick dari EVOS Legends apakah bakal maju dengan hero assassin juga yang tersisa sekarang. Apa Ini yang tersisa sekarang lebih untuk assassin? Dikit. ini pick Kimi ini untuk mengamankan kalau misalnya just in case dari tim EVOS Legends memaksa ke arah sebuah Barats dan diamankan tentunya EVOS Legends agak sedikit gelisah gurau. Akankah apa yang mereka amankan memilih ke arah seorang Brody? Dan ingat Versik dengan Brodinya itu berbahaya. Bukan. Kayaknya Onyx Esports kalau begitu Land of Dawn, let's go OG dan juga KB. Alright, langsung aja untuk kali ini lihat Reka di depan sana bakal coba untuk memberikan satu buah vision dan seperti akan menjadi kerusuhan di arah tengah. Bahkan dari seorang Drian yang menggunakan Kiminya bukan cewek. Bahkan di sisi sampingnya kali ini para pemain dari tim Onyx Esports mereka menggunakan Benedetta dan juga lapu-lapu. Tapi ingat, Clover kali ini berhadapan langsung dengan Benedetta yang tandanya menjadi satu buah keuntungan. Gak tahu kenapa gue melihat Brody ketemu Benedetta itu enak banget sih Pak Pulung. Yap, Brody ketemu Benedetta karena untuk Brody sendiri guys, setidaknya dia punya satu skill juga bisa memberhentikan pergerakan lawan dan juga bisa sekaligus untuk ngeburst dengan tower pak memory yang dia miliki. Tapi di bawah untuk Clovernya dengan Brody yang udah digunakan, Brody-nya masih bisa mempertahankan ke arah satu outer tide dan juga wave minion walaupun di bagian belakangnya udah ada Kibo yang berusaha untuk masuk. Cewek terlihat di dalam rumputan, ada stack yang udah terkumpul di atas kepalanya, ada pas yang udah langsung ditinggalkan begitu aja, ada Mark yang udah langsung terlihat. Tapi sekarang dari Selenanya pergi ke arah lain lagi nih Ji. Oke, lihat RKT bakal menjadi pilihan. Seri tertawa dikeluarkan menuju ke arah RKT gak punya flicker lagi dan lihat di sana Rick bakal menjadi first blood tentunya. Rian berhasil mengamankan satu buah first blood. Kiboy di depan sana membuat seorang Luminaire benar-benar dimakanin semua trap dari seorang Luminaire. Luminaire masih belum punya vision yang cukup jelas tapi ternyata anti-match is here. Mencoba untuk membantu seorang Versik di depan sana dengan satu anti-match. Kali ini gak cukup dan bahkan hampir aja Versik yang tumbang, Profesor. Ya sekali ini early aggressionnya dari kedua belah tim langsung main ngotot dan tapi belum ada hasil point kill dari EVOS Legends. Masih 1-0 dan bahkan setup turtle-nya udah ready untuk teman-teman dari Onyx Esports karena Suns-nya udah berlenggang leha di arah top lane aja Mas. Oh, masih coba untuk farming terlebih dahulu Suns. Lihat, kembali lagi dengan ISS kali ini. Tapi Kiboy udah tahu di depan sana ada para pemain dari tim EVOS Legends. Paku itu dari versi coba untuk mendapatkan satu buah turtle. Informasi telah diberikan, Kiboy telah memberikan informasi. Tapi Lator, Pan Memory membuat seorang cewek kali ini masih bertahan di round 1 yang terakhir. Cewek still survive. Lele dari seorang Luminaire memang sangatlah menakutkan. Dan bahkan lihat, Suns dipukul mundur begitu saja. Push di depan sana, di take over oleh seorang Suns. Ultimate harus mundur. Versik bahkan gak berani maju lebih dalam lagi Pak Pulung. Yoi, Versik yang mencoba untuk nge-bait lagi agar Kiboy maju ke bagian depan. Tapi ternyata malah mereka yang harus kehilangan satu turtle dulu untuk yang pertama kali. Tapi di bagian bawah, satu shieldnya dihabisin dengan sangat cepat. Alektor Final Blow mencoba untuk mengejar ke bagian depan. Tapi Luminaire-nya masih punya flicker dan dia lari daerah tersebut. Hanya saja untuk Clover bisa kada selamat karena sekarang untuk ceweknya mencoba untuk mengejar. Tonepan memori langsung dikeluarkan tapi belum cukup damage. Dan juga Kiboy mulai mendekat, ingin menyamakan kedudukan tapi ternyata tidak selamat sudah untuk kali ini dari Clover-nya Oji. Oh my god, kita lihat Clover kali ini masih bertahan dan tentunya anti-match juga di arah top lane agak sedikit struggle dengan seorang Woods. Dan bahkan kita lihat keunggulan kalian masih dipegang sama seorang Woods dan tidak memaksakan keadaan udah level 6 memilih untuk mundur terlebih dahulu. EVOS Legends goldnya tertinggal 500 perak saja, ini masih bisa dikejar dengan ada Versik yang masih sedikit-sedikit untuk dapetin semua jungle yang dimiliki Kiboy. Dengan second eagle-nya bakal bisa keluar tapi menutup ke arah belakang dan lelenya di saat yang tepat dan Rian harus hilang. Luminaire kali ini kembali dengan satu buah lele yang cukup menyeramkan dan bahkan membuat seorang Rian tersungkur di arah tengah Pak Pulung. Yap, di Garoti di Show itu juga tadi adalah combo yang sangat-sangat nikmat sekali yang dikeluarkan juga oleh Selena. Sementara untuk Reknya mendorong dengan ada satu Searing Torrent tapi pertempuran kembali terjadi di area yang berbeda. Anti-match dengan Esmeralda-nya terus-terusan langsung mencoba untuk masuk ke bagian dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Hanya saja untuk sekarang dia masuk jauh terlalu dalam mengakibatkan dirinya pun langsung terkena dan Purple Buff pun masih gagal untuk diamankan aja untuk Versik. Ingin memberanikan diri maju ke bagian depan, Kiboy-nya kena tampol langsung terbakar juga dan dia pun masih selamat untuk bisa kembali recall.
nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Lihat walaupun ada sharing torrent, tapi RKT ini harus berhati-hati. Clover, stand by on position. Dari seorang cewek hampir saja terkena Lele dan bahkan Clover yang menyelamatkan hari. Torpot memori kali ini masih bisa diselamatkan. Garot dan juga Soliter bakal bisa menghilangkan seorang cewek. Berhati-hati dengan satu buah Lele dan masih bisa tidak terkena. Lele dari seorang Luminaire masih miss untuk posisi di menit yang ke-40. Yep. Sans-nya sendirian, akankah menjadi target dari dua orang ini? Tapi Wave Minion udah berhasil langsung dihilangkan. Keyboy terlihat hadir. Soul Bloom-nya udah mengelilingi tubuhnya. Belum ada target yang bisa dihantarkan dengan Soul Bloom tersebut. Mereka pun mundur sedikit ke bagian belakang. Coba lihat Clover-nya, nggak mau terlalu maju. Ada Wave Minion padahal. Selena-nya juga udah kembali hadir untuk memberikan backupan. Turtle-nya pun kali ini menjadi milik dari EVOS Legend. Keyboy mau maju, Keyboy ngebadanin ternyata. Dan satu turret menjadi milik mereka, Oji. Oke, satu turret dengan satu turtle, keuntungan masih dipegang oleh tim Onyx Esports. EVOS Legends, mereka harus regroup kembali, mereka harus team fight. Karena kalau tidak, mereka bakal bisa kesulitan di late game. Ingat ini Kimi loh, ini Kimi bisa benar-benar menumbangkan siapapun di garis depan. Dan bahkan RKT gak bisa ke arah belakang. Luminaire bisa ke arah belakang kalau target dari lelenya itu kena. Tapi kalau mereka langsung tabrak dari depan menuju depan, itu bakal berat banget si Profesor. Entah kenapa ini berat banget untuk langsung ngejump ini ke arah belakang. Karena backline 2 marksman inilah yang bakal berat banget. Apalagi Drian ditambahkan kan dari range-nya dari 5 jadi 5,5. Dan sekarang Kiminya makin lebih optimal lagi dengan magical dealing damage. Yang ingat, kritikalnya sih gila-gilaan. Kalau dia udah punya Berserker Fury secepat mungkin Ranger Mas. Oke. Lihat Tian masih coba untuk memberikan satu buah clear minion di arah tengah. Mountain Shaker telah diberikan, informasi sudah didapatkan. Sans langsung mundur karena dia tahu 4 player dari tim EVOS Legends udah regroup menuju ke arah top lane. Boots bahkan sampai tarik ke turret kedua dan recall. Sans nggak mau kelihatan di arah laningnya. RKT kalau burst fireball-nya kena kepada para pemain dari tim Onyx sedikit saja memberhentikan pergerakan dan bakal bisa ditumbangi. Dan lihat RKT ultimate telah dikeluarkan langsung menuju ke arah seorang Sans dan bahkan Sans langsung menggunakan stressless-nya. RKT masih menahan satu buah flickernya dipasangkan ke arah depan. Versi depan sana Kimo tertangkap flicker dan bahkan masih ada Drian. Dengan spray down yang diberikan membuat seorang Drian masih bisa menyelamatkan Keyboy atas invasi dari tim EVOS Legends yang mendominasi di early game 40. Yap, walaupun mereka tidak bisa mendapatkan satu player pun, tapi setidaknya ada space yang tercipta di bagian atas. Persiknya mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Udah ada knock strike-nya. Langsung aja memberikan pukulan. Tapi Wave Minion tersebut pun belum bisa mengantarkan mereka untuk bisa mendapatkan outer tarik yang ada di area tengah. Karena begitu banyaknya range damage yang dimiliki oleh player Onyx Esports. Tapi di atas sana masih ada terjadi pertempuran. Ada outer tarik yang berhasil langsung dihancurkan. Luminaire yang mencoba memberanikan diri. Masuk aja berhasil mendapatkan langsung ke arah ceweknya. Benedetta-nya down dan menjadi korban, Oji. Cewek dikejar-kejar terus, gak peduli apapun yang terjadi. Seri torrent telah dikeluarkan menuju ke arah Keyboy ke arah belakang dan berhasil diamankan dengan satu bar retribution. Dan bahkan Lele terhadap seorang Drian masih dilindungi oleh para pemain dari tim Onyx Esports lainnya. RKT dia nggak pindah posisi, dia berada di arah rumput. Siapapun yang mau maju ke depan bakal dipukul mundur. Tapi Turtle yang selanjutnya akan diamankan oleh tim EVOS Legends. Dan kalau Onyx gak tukar dengan satu buah turret, ini EVOS Legends mampu mendapatkan keuntungan maksimal. Lihat, dengan perbedaan 1000 gold di menit yang ke-7 membuat EVOS Legends mampu mengamankan 2 turret dari tim Onyx Esports 40. Yap, ini tengah juga dari Sans-nya mungkin belum terlalu aktif untuk bisa join fight dan juga melakukan sebuah invasi terhadap player dari EVOS Legends. Tapi lihat, sebuah tindakan farmingan dia lakukan dari tadi juga sangat-sangat baik. Tetap dengan level 11-nya, mengimbangi dengan apa yang udah dilakukan oleh pemain EVOS Legends. Mana invasi yang mereka lakukan dari tadi juga nggak kelar-kelar. Persiknya dan juga beberapa rekannya udah mulai mundur juga. Di bawah ada 3, di atas Persik seorang diri. Tapi untuk anti-match-nya, ngacak-ngacak di top lane dan tidak mendapatkan gangguan sama sekali, Oji. Oke, bahkan lihat mau diajak Baywan di arah tengah tapi di arah top lane sana anti-match bebas banget, nggak kedeteksi siapapun dan nggak terpegang bahkan. Sedangkan di arah bottom lane Boots yang harus struggle ketika melawan 3 player dari tim EVOS Legends. Seorang memori telah di setup, ada Keyboy, ada Drian, mereka mau maksa banget untuk ke defense. Dan orange buff yang dimiliki oleh seorang EVOS Legends sekali bakal coba diamankan. Tapi di top lane sana cewek menuju ke arah anti-match, ada versi depan sana dan bahkan gak bisa memberikan damage dengan maksimal. Bahkan cewek yang hampir tertumbangkan, seperempat darah terakhir terkena damage dari seorang Paku itu yang benar-benar mengerikan 40.
Yap, tapi ceweknya juga masih bisa memberikan gocekan. Clover terkena efek dari Soul Bloom, tapi untungnya masih bisa ditahan untuk dari sisi damage yang dikeluarkan oleh Matilda. Di tengah masih tertahan juga untuk wave minionnya, nggak berhasil mengantarkan satu orang tersebut untuk bisa dihancurkan. Di atas sana Versiknya berhasil untuk mendapatkan cewek, karena cewek pun kali ini akan menjadi korban. Inner turretnya terbuka dengan begitu bebas, hanya saja mereka tidak punya wave minion, Noji. Oke, Boots akhirnya bertukar posisi ke arah top lane. Sepertinya dia yang harus bisa mengamankan satu buah damage dari seorang Pakuito. One by one situation, tapi Drian bakal lebih sabar. Drian masih coba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Dan 5 detik lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. 2000 gold dipegang oleh tim EVOS Legends. Mereka benar-benar objektif dan bahkan Persik di top lane sana seorang diri tak ada yang menemani karena dia tahu dengan jabnya dia masih bisa mundur ke arah belakang, Pak Pulung. Yap. Agak sedikit susah juga untuk mendapatkan versi seorang diri dengan adanya in and out yang dia miliki yang sangat-sangat cepat. Tapi Benedetta ya coba lihat sekarang berubah posisi lagi. Ada dia di bagian bawah mencoba untuk menyerang dari sisi lainnya. Lord begitu saja akan menjadi milik siapakah secara lagi. Tapi ini dia itemnya Prop sebelum mereka melakukan pertempuran. Ya, ini untuk dari anti-mage udah strong banget di depan karena dia udah punya Death Knock, Armor, dan Silent Drop. Jadi dia bakal tanky banget dan kuat terhadap physical ataupun magical damage deal untuk sekarang Ranger Masa. Oke, dan bahkan kali lihat rotasi diamankan dengan pas dari seorang Persik di belakang sana. Polistar telah dikeluarkan, tapi lihat Driannya masih bisa dapetin 1 poin. Giboy masih selamat, turun 4 memori gak berhasil menemukan siapapun. Dan bahkan 2 harus hilang Lumine bersama dengan anti-match. CW coba untuk melakukan satu buah cutting minion di tengah sana. Fokus terhadap turretnya, mereka masih memiliki 1 buah wave dari EVOS Legends. Sebentar lagi bakal menuju ke arah bottom lane. Onyx Esports mencoba untuk dengan cepat dengan Electrovana Blow menghilangkan Lord yang didapatkan oleh tim dari EVOS Legends, Papul. Yap, tidak dengan tempo permainan yang sangat cepat, tapi setidaknya 1 per 1. Coba lihat aja, 10 ataupun 11 menit berjalan, 4 dan juga 3 untuk poin kill dari masing-masing permainan loh. Sangat-sangat santai untuk pola permainannya. Di bawah juga ada Snake Video. Kalau kalian ingin melihat bagaimana momen-momen yang ada, jangan lupa langsung di-download aja di Play Store dan juga di App Store. Langsung aja Snake Video Bites of Fun, Oji. Alright, Lord sudah hilang. EVOS Legends masih mengungguli dari segi gold. Bahkan dengan ada satu buah Malefic Roar, inilah yang bakal bisa menembus siapapun yang ada di garis depan. Suns tentunya harus berhati-hati, jangan sampai terdeteksi oleh seorang Clover. Lihat di depan sana, masih mau lebih. Torment memberi dikeluarkan dan Never Direct terdeteksi dengan satu buah Maximum Charge. Maximum Charge kali ini ditambah dengan Mountain Choker, lebih jelas lagi posisi dari EVOS Legends. Akankah ada yang dicuri satu? Tapi ternyata tidak. Giboy memilih untuk mundur karena di top lane sana anti-match selalu menjadi seseorang yang disiplin. Dia apapun yang terjadi melakukan push terhadap para minion dan juga turretnya. Dan bahkan Electrovana Blow hampir saja tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Dan burst fireball, Sans tertangkap di arah top lane. Sans harus hilang. Oh my god, EVOS Legends mendapatkan keuntungan yang luar biasa, Pak Pulung. Yap, sementara untuk Kimia 1 hit terakhir, tapi dia masih berhasil kabur dan juga selamat dari area tersebut. Dikejutkan dengan ada Persik yang siap untuk langsung menumbuk lambungnya di bagian tengah. Sementara itu untuk Boots-nya udah berefek langsung dikeluarkan, dia berhasil mundur ke bagian belakang, diketing tapi nggak kena ke arah siapapun. Maksimum charge-nya di bagian belakang nembak, tapi lagi dan lagi nggak ada satu target pun yang langsung diledakkan dengan maksimum charge tersebut, Oji. Yes, bener banget. Purple Buff bakal coba diamankan dengan lebih cepat lagi. Dan para pemain dari tim EVOS Legends mereka mendominasi dari early hingga mid game. Lihat betapa kuatnya EVOS Legends untuk di game yang kedua kali ini. Mereka nggak mau kehilangan poin dengan pasti. Dan di arah bottom lane, Sans gak bisa dapetin sebuah orange buff. Dia karena ada Clover, ada Persik yang siap menghujam seorang Sans. Sans tidak boleh terlihat sama sekali, Profesor, untuk kali ini. Iya, dan bahkan ingat di bagian late game nanti ini butuh banget yang namanya positioning untuk teman-teman dari Onyx Esports. Dan dengan hanya bermodal dari badannya Boots. Tapi lihat dari tadi bagaimana Boots benar-benar udah try hard banget untuk di lini depan. Jadi tinggal gimana caranya Onyx Esports mampu untuk memaksimalkan itemization di late game. Karena lihat aja dari itemizationnya, ini endless battle belum cukup menurutku. Jadi butuh DHS, butuh Demon Hunter. Si Helbert juga butuh, atau bahkan Immortal untuk tipe jangka panjangnya yang lebih pasti lagi. Sementara Drian, dia walaupun udah punya 1 buah pergerakan itemization yang bagus banget. Ice Queen One, Genius One, dan juga Glowing One. Ditambah dengan penetration tambahan dari Divine Glaive. Tapi menurut aku dia butuh Holy Crystal juga. Atau setidaknya langsung aja dia bikin ke arah Winter Truncheon agar punya
escape mechanism tambahan. Jadi di team fight dia nggak bakal di aim terus-terusan either way itu dari Luminaire, Versik atau bahkan anti-match. Karena 3 hero inilah yang bakal bisa jump in ke arah dalam Ranger Mas. Oke, bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends masih mengungguli dan dengan goldnya yang sudah mencapai 42.000 atau perbedaan 4.000 gold. Ini mereka bakal kuat banget untuk team fight. Dan tentunya kali ini bakal ada team fight di arah top lane sana yang hampir saja didapatkan oleh anti-match Pak Pulung. Yap, anti-match-nya emang dari tadi juga adalah salah satu sosok yang sangat-sangat merepotkan sekali. Tetap berada di sana, tetap konsisten dengan landingnya. Sangat sulit untuk ditumbangkan, sangat sulit untuk diusir. Lord pun untuk sekarang udah muncul nih. Lord ke menit 14 pasti akan sangat kuat sekali. Maksimum charge-nya kena ke arah punggung Versik. Udah cukup terbakar, ada damage yang terkena. Ada hit yang langsung aja menghantarkan wave minion yang ataupun udah ada HP yang tergerus. Sementara itu untuk Lordnya pun kali ini siapa yang akan mendapatkan, karena Lordnya pun menjadi milik dari Onyx Esports. Pertempuran kembali pecah, tapi untuk Brody pun gak kuat lagi menampaknya damage yang dikeluarkan beserta dengan Sun, dimana Versik mengejar bisa-bisa Kiboy ke bagian belakang. Esmeraldanya terus ingin mendapatkan langsung ke arah Kiboy, dimana untuk Versiknya juga mencoba untuk mengejar ke bagian depan, tapi ternyata dengan damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuhnya menyisakan SP yang terlalu banyak. Dia pun pergi ke arah yang berbeda, tapi berbeda dengan untuk Esmeralda kali ini. Kenapa? Karena anti-match-nya coba lihat semuanya dijogetin KB, semuanya diberikan efek yang sangat mengganggu lewat anti-match. Walaupun di tempat lainnya ada satu pergerakan dari ceweknya yang mengakibatkan Selena pun harus menjadi korbannya KB. Dan lihat bagaimana seorang Boots, dia disiplin banget walaupun ada pasif dia nggak gunakan. Karena semua absorption damage akan dihisap oleh Esmeralda dan malah menjadi regen untuk Esmeraldanya sendiri dari anti-mage. Dan lihat juga dari player gold by Living by Mandiri, Versik ini udah unggul banget dengan leading goldnya. Clover dan anti-match juga men-shutdown beberapa member dari Onyx Esports sehingga membuat gold leadingnya ini jauh lebih pasti lagi. 2,4k untuk di menit yang ke-16 kali ini Pak. Wow, Versiknya pun udah berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah purple buff. Dia pun selamat, dia pergi dari area tersebut. Emang dari tadi kayaknya untuk openernya itu adalah maksimum charge ya Prof ya. Baru setelah itu akan ada sebuah daya gempur yang dilakukan oleh pemain Onyx Esports lainnya loh. Iya, dan kita tinggal menunggu bagaimana setup momennya. Momen dari Kiboy yang menangkapkah atau jangan-jangan Lele dari Luminaire nanti yang akan menjadi penentu untuk di game kali ini Ranger Mas. Yes, mereka nggak mau berdekatan. Cewek menuju ke arah belakang. Ada Clover di depan sana. Never Night berhasil menyelamatkan cewek, tapi lihat obstacle yang banyak membuat cewek tertangkap di depan sana. Semua Oli dan bahkan Torrepat Memory tidak berhasil dan hampir saja dari cewek kabur dari kejaran EVOS Legends. Bahkan di arah bottom lane, anti-match bakal coba one man situation dengan seorang Sun. Coba dipasang begitu saja, pasifnya dimainkan dan bahkan dengan satu buah flicker masih belum bisa menyelamatkan anti-match. Drian is kami, Drian menjadi pahlawan. Anti-match jangan kau sentuh teman baruku, pergi kamu. Dan lihat anti-match langsung mundur ke arah belakang 40 sebagai mantan tim dari Drian. Wah, itu coba lihat deh bagaimana gocekan yang mendadak kesambet Neymar tadi untuk anti-match-nya. Kanan kiri itu udah fix puter-puter jari. Dia selamat untuk tembakan yang dikeluarkan oleh Kimi, tapi mendadak di bagian tengah. Coba lihat, akankah ada pertarungan lagi yang langsung dikeluarkan oleh kedua tim ini. Ada maksimum charge juga yang langsung ditembakkan, tapi untuk purple buff-nya menjadi milik dari pemain EVOS Legend. Ditembakin lagi, ada Sun mengeluarkan Mountain Shocker. Terlihat bagaimana pemain dari EVOS Legend, mereka bersembunyi di mana dan posisinya. Ada misalnya Roy yang kena tapi nggak bisa disamperin Oji. Oh my god, hampir saja kali ini. Lihat Kiboynya juga ada satu buah lele, pala lele dari Luminaire yang menyeramkan. EVOS Legends walaupun sedang leading, tapi ternyata Onyx Esports mampu meredam semua damage yang besar dari tim EVOS Legends 40. Wow. Dan sekarang untuk pemain EVOS Legends juga mereka udah mulai berbagi ke arah purple buff-nya. Konsel langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada lagi satu Falling Star Moon langsung lompat ke bagian depan, tapi ternyata untuk pemain dari Onyx Esports mereka terlalu cepat untuk bisa melakukan hal yang sangat-sangat baik, yaitu mundur dan menggagalkan apa yang dilakukan oleh pemain EVOS Legends. Pasif sekali permainan dari kedua tim ini, sangat safe, berbeda dengan game yang pertama ya Profesor. Iya, bahkan menurunkan tempo adalah pilihan dari kedua belah tim karena mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Satu step salah aja, apalagi ada Abyssal Arrow. Ingat, ini Luminaire. Luminaire sering banget make play di bagian late game, apalagi dengan Abyssal Arrow-nya. Jadi jangan sampai targetingnya ini either itu ke Drian atau Suns, dan bakal langsung di overdive sama teman-teman dari EVOS Legends. Oh my god, Boon! Flame Fighter Clover harus down! Anti-match bakal coba untuk mundur ke arah belakang. Alexander belum telah dikeluarkan dari tower, tapi lihat Sasha free. Drian dengan flickernya menuju ke arah anti-match. Dia fokus tempakan
Sedangkan di sisi lain dari katanya harus tumbang. Dua hilang, versi akan menjadi pilihan kedua. Retribusi setelah dikeluarkan, tapi ternyata Luminar yang menjadi korban selanjutnya. Double kill. Tersisa versi dan juga Ultimate. Mereka mencoba untuk bertahan. Saat juga masih hidup di depan sana. Fokus menuju kali inhibitor, tapi sepertinya ini akan jadi inhibitor untuk para pemain dari tim Onyx Esports sebelum mereka melakukan lore. Lihat, dipaksa begitu saja. Passing pasan, satu didapatkan. Dapatkan, wipe. Ini bencana. Onyx Esports melakukan epic kami terhadap EVOS Legend. Dan EVOS Legend harus tumbang 2-0 atas Onyx Esports, Profesor. Oh my god, Ranger emas lagi ngebucin. Onyx Esports langsung ngelurusin EVOS Legends. Terkena comeback kali ini 2-0 untuk Onyx Esports dengan mereka punya disiplinitas yang sangat amat tinggi. Dan